Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Hopefully you are fine. Before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Especially before we start, the first we read Quran. Ya, kita murojaah surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, today we will learn about countable noun and uncountable noun. Ya, kita akan belajar countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita preposition ya, in, on, at, atau penggunaan preposition in, on, dan at. Ya, langsung saja teman-teman. The first we will learn about countable noun or CN ya, atau yang artinya kata benda yang dapat dihitung. Ya, contohnya pencil, ya artinya pensil. For example, in sentence, contoh dalam kalimatnya, I have a pencil. Ya artinya aku mempunyai sebuah pensil. Ya, kalau dua, I have two pencil. Ya, aku mempunyai dua pensil. Ya, pensil ini kan bisa dihitung, jadi termasuknya ke countable noun ya, atau kata benda yang dapat dihitung. Ya, contoh kedua, book, artinya buku. Lala has a book. Lala mempunyai sebuah buku. Lala has two books. Lala mempunyai dua buah buku. Ya, ya, pensil dan buku di sini itu kata benda yang dapat dihitung. Ya, contoh lainnya ada chair, table, pencil case, school bag, eraser, sharpener, blackboard, trash bin. Nah, berikut tadi itu yang Ustaz sudah jelaskan, yaitu tentang countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Ya. Dan next, we will learn about uncountable noun atau yang artinya kata benda yang tidak dapat dihitung, ya, atau berlawanan ya, lawan dari countable noun. Ya, contohnya water. Water ini artinya air. Example in sentence, ya, contoh dalam kalimatnya, there is water. Ada air ya. There is water, ada air. Yang kedua, sugar. Ya. In sentence, sugar is sweet, ya. Gula itu manis, ya. Water and sugar, ya, atau air dan gula di sini termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti air tidak bisa dihitung. Sama juga dengan gula. Gula tidak bisa dihitung karena dalam butiran-butiran kecil, ya, susah untuk menghitungnya. Contoh lainnya di sini ada oil atau minyak, sand, pasir, informasi, wood, kayu, money, uang, milk, susu, rice, nasi atau beras, air atau udara. Ya, berikut contoh-contoh tentang uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung ya, kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. The next we will learn about quantifier. Ya, quantifier digunakan ketika kita ingin memberikan seseorang informasi tentang jumlah sesuatu ya. Di sini ada quantifier many. Sini artinya banyak. Ya, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Ya, kata benda yang dapat dihitung yaitu countable noun. Ya, example for sentence. Ya, example in sentence. Contoh kalimatnya, my father has many bicycle. Ya, ayahku mempunyai banyak sepeda. Yang kedua, much. Much juga artinya banyak. Hanya dia digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau untuk uncountable noun. Ya. Example in sentence. Mr. Idris needs much water.
Ya, Bapak Idris membutuhkan banyak air. Yang ketiga, lot of artinya banyak. Ya, dia digunakan untuk countable noun and uncountable noun. Ya, digunakan keduanya atau kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. For example, Arif has visited a lot of places. Ya, Arif sudah mengunjungi banyak tempat. Ya, Arif sudah mengunjungi banyak tempat. The last a few artinya sedikit, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung seperti many. Example for sentence. Ya, for example in sentence, there are few teachers. Ya, ada sedikit guru. Ya, ya teman-teman, materi tentang countable noun and uncountable noun and quantifier. Okay, the next we will learn about preposition. Ya, preposition in, on, and at. Ya, penggunaan preposition in, on, dan at. Ya, untuk preposition in, untuk in digunakan nama kota. Ya, contoh dalam kalimatnya, Nadia lives in Bandung. Nadia tinggal di Bandung. Ya, karena ini menerangkan kata kota atau kota di sini Bandung, jadi menggunakan in. Ya, menggunakan preposition in. Nadia lives in Bandung. Yang kedua, preposition on. Ini digunakan untuk nama jalan. Example, Andi's address is on Jalan Otista. Ya, alamat rumah Andi berada di Jalan Otista. Ya, karena ini Jalan Otista serangan jalan, jadi memakai on. The last about at. Ya, at sini digunakan untuk alamat lengkap, yaitu baik nama jalan, nomor rumah, dan nama kota. Jadi digunakannya at. Ya, example, Hermawan's house is at Sudirman Street number 43 Bogor. Ya, rumah Hermawan berada di Jalan Sudirman nomor 43 Bogor. Ya, itu ya teman-teman, bedanya preposition in, on, dan at. Ya, sekali lagi bisa jelaskan. In di sini digunakan untuk nama kota, sedangkan on digunakan untuk nama jalan, dan yang terakhir at digunakan untuk alamat lengkap, yaitu ada nama jalan, nomor rumah, dan nama kota. Ya, oke. Jelas, Ustaz akan kasih contoh lagi yang di latihan halaman 24, nomor 1. My favorite bookstore is bla 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 Otista Street. Ya, di sini artinya toko buku favoritku berada di Jalan Otista. Ya. Ya, karena ini keterangannya jalan untuk nama jalan, jadi kita pakainya on ya. Jadi jawabannya adalah my favorite bookstore is on Otista Street ya. Ya, toko buku favoritku ya. Toko buku favoritku berada di Jalan Otista. Oke. Alhamdulillah. Mudah ya, teman-teman. Oke, exercise for today. Do exercise page 24. Ya, latihan hari ini tolong dikerjakan latihan halaman 24. Tadi kan nomor satunya sudah Ustadz contohkan. Silakan dilanjutkan nomor 2 sampai nomor 10. Nanti tolong dikumpulkan dan dikirimkan via link Google Form yang Ustadz akan berikan. Okay, that's enough for our lesson today. Thanks for attention. Still with me, Mr. Rusda. See you next week. Yeah, see you next time. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.